Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita Berdoa, berdoa terlebih dahulu. Kok terlebih dahulu duluan? Ulang. teman-teman, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Teman-teman, materi kita hari ini mengenai salah satu sifatul huruf, yaitu hamus. Apakah Hams. teman-teman sebelum Bukan hames. Hams. ha apa ha ya Ustazah? Ha. Ha. Teman-teman, materi kita hari ini mengenai salah satu sifatul huruf, yaitu hamus. Sebenarnya Sebelumnya, mau ngomong sifatul huruf tuh mau ngomong bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab Ustazah. Kalau Arab, sifatul huruf. Tapi Sifat. kalau mau Indonesia, sifat huruf. Tadi tuh nggak jelas. Sifat Oh tuh iya, iya. pakai S, hurufnya juga pakai H biasa. Tapi pakai tul, sifat tul. Sifat, Teman-teman, sifat. Oh, fa-nya panjang Ustazah. sepertinya sih. Coba aku cek dulu. Sifatul huruf. Bentar. Sifatul huruf. Bahasa Arab. Bentar ya. Ini bahasa Indonesia. Bentar, bentar. Huruf Arab. Hmm. Sifatul huruf. Betul. Sif Sifatul huruf. Panjang fa-nya. Saya ulangi, teman-teman, materi kita hari ini mengenai salah satu sifatul huruf, yaitu al-hamas. Apakah teman Al-hams. Jangan mes. Al-hams. al-hams, Mm-mm. al-hams. Teman-teman, materi kita pada hari ini mengenai salah satu sifatul huruf, yaitu al-hams. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai al-hams? Belum pernah, Ustazah. Coba, aku pengen Kak Fuah yang menskenariokan jawaban audiens, kemudian menjawab sendiri. Jadi aku cuman menilai aja. Aku nggak mau merespon sebagai audiens. Oh, Ngadi-ngadi berarti sendiri. berarti Fuad ngerespon sendiri gitu saja. Iya, bikin di kepala sendiri. Kira-kira audiensnya jawab respon apa, namanya siapa. Udah skenario kena aja sendiri coba. Terus ada jawaban nggak belum atau iya gitu? Iyalah, masa tiba-tiba emang bisu audiensnya. Coba. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu sifatul huruf, yaitu al-hams. Apakah Eh, hames lagi, hames lagi. hams? Sli. Mending salah satu sifat huruf aja. Nggak usah salah satu sifatul huruf.
Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu sifat huruf. Membahas atau mempelajari, jangan belajar. Ntar dulu deh, aku tuh dari tadi salfok. Itu benang dari jilbab bisa kali dimasukin. Mana ya? Kiri. Mana? Oh. Oh. Nah, itu. Dari tadi melayang-layang, melayang-layang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu sifat huruf yaitu al-hams. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu al-hams? Hames Belum. lagi. Al-hams. 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 Gitu kan Ustazah? Mm-mm. Tadi al-hams. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mengetahui atau mendengar apa itu al-hams? Pernah denger Belum. sih, Ustazah. Kok ngapa jadi aku jawab lah kan tadi? Iya, udah malu-malu nih jawab belumnya. Ulang ya Tazah ya. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu al-hams? Belum, Kak. Baik, terima kasih Kak Mita atas tanggapannya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat huruf al-hams tersebut. Itu mata kenapa ke kanan-kanan dah? Emang iya, lihat Eh, kamera. tadi gini. Oh, belum. Terima kasih Kak Mita atas tanggapannya. Kayak ngapain? Emang Kak Mitanya ada di pojok tembok. Cicak dong. Ulang. Kak Fua tuh nggak perlu jawab. Jadi tuh kayak kayak gini. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau ada di antara teman-teman sudah pernah mempelajari tentang Alhams? Oh, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Jadi gaib, mereka jawabannya tuh tidak kita yang monolog Oh, gitu. Jangan monolog, belum. Oh, belum. Jadi kayak ini lagi jadi siapa nih? Ya Allah. Ya, teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mengetahui apa itu al-hams? ya. Oh, baik. Ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum ya. Untuk malam ini kita akan membahas atau mempelajari tentang al-hams tersebut. Apa sih al-hams itu, teman-teman? Al-hams artinya angin atau nafas yang berhembus. Di sini hurufnya ada 10. Yang pertama fa, ha, tha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Jika disingkat disebut dengan fahathahu syakhsun sakat. Nah, dari 10 huruf ini teman-teman, ada yang anginnya keluar secara otomatis, ada yang dipaksakan. Yang dipaksakan itu ada 2 huruf. Yang pertama K dan yang kedua ta. Kaf. Kenapa? Bukan bukan dipaksa, disengaja. Kok dipaksa? Ulang lagi. Udah gitu jeda ya. Mentang-mentang nggak ada audiens yang jawab secara nyata, kok jadi buru-buru banget ngomongnya. Sabar, sabar. Ulang lagi. Apa itu al-hams?
Al-hams artinya nafas atau angin yang berhembus. Hurufnya ada 10. Yang pertama, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Jika disingkat, maka fahathahu syakhsun sakat. Jadi teman-teman, dari 10 huruf ini ada yang anginnya otomatis, ada yang mesti disengaja. Apa huruf yang mesti disengaja tersebut? Hurufnya ada 2. Yang pertama itu ka, dan yang kedua itu ta. Kenapa mesti disengaja? Teman-teman ada yang tahu? Oh, belum. Belum, Jadi, sebentar. Acting dulu kayak lihat mereka gitu. Jangan. Oke, durasi. Oke, durasi. Jangan kayak gitu. Belajar acting, acting, acting. ya Serius. Allah, nambah satu lagi nih materi belajar Iya, acting. materi acting. Hmm, Supaya kayak lebih natural. Tadi tuh kayak oke lah, udah bisa menspasialkan. Spasial, aku udah pernah ngasih materi spasial. belum, Ustazah. Oh, oke, sebentar, biar rileks dulu otaknya. Aku kasih tahu dulu. Jadi ada namanya 10 kecerdasan manusia. 10 kecerdasan manusia itu terakhir aku pelajari di kahfi itu tahun 2015-an kayaknya. Jadi tuh mungkin sekarang udah berkembang, tapi waktu itu aku pelajari 10 kecerdasan manusia itu ada kecerdasan intrapersonal, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ada kecerdasan interpersonal, hubungan kita dengan diri di luar kita. Ada kecerdasan kinestetik, keluasan dalam bergerak. Ada kecerdasan natural, jadi kemampuan kita berinteraksi dengan alam. Ada kecerdasan action, cara kita kayak udah punya banyak ilmu tapi ngamalinnya kayaknya lebih banyak bolongnya daripada enggak, kayak gitu-gitu. Ada lagi kecerdasan musikal, kayak kita ngomong musikal itu kan tidak selalu tentang bunyi-bunyian musik ya, tapi kayak kita ngomong tempo teratur apa enggak, kayak gitu. Itu juga bagian dari musikal. Dan ada beberapa lagi kecerdasan yang lain. Nah, salah satu kecerdasan di antara 10 itu adalah spasial. Spasial itu adalah kecerdasan seseorang dalam mengkonsepkan sesuatu di kepalanya, di pikirannya. Misalnya kayak aku bilang, Kak, bayangin monyet pakai baju pink. Kakak bisa membayangkan dengan sangat detail atau sangat jelas. Sama kayak aku bilang, ikhfa itu setiap huruf yang 15 samarnya tuh beda-beda. Tergantung dengan makhraj yang akan diucap. Kafua tuh bisa ngebayangin. Kayak fa berarti F. Berarti bibir kita kegigit. Nanti sya berarti tengah lidah naik. Mampu mengkonsepkan nggak di kepala? Kalau misalnya mampu berarti kecerdasan spasialnya bisa dipekerjakan dengan cukup oke tuh. Tapi kalau misalnya nggak mudeng-mudeng, mengkonsepkan sesuatu tuh lama banget, berarti perlu dilatih lagi tuh kecerdasan spasialnya. Nah, kalau misalnya kita ngomong sama audiens, terlalu cepat, itu sama dengan kita tidak memberikan kesempatan buat mereka memaksimalkan spasialnya. Misalnya kayak belum juga sempat mikir yang sedikit ini, tapi udah nambah lagi materi-materi lain gitu. Makanya perlu konfirmasi. Sampai sini apakah bisa difahami? Kayak gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya ngasih ruang buat kepala mereka tuh mampu memspasialkan dulu nggak nih gitu. Jangan sampai numpuk, 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 gudang kepenuhan, gumoh. Gitu. Bisa difahami?
Ya, Ustazah. Oke. Coba, coba. Ulang dari awal ya, Ustazah. Ya, dari yang apa tektokan sama audiens saja. Oh, dari yang udah nyebutin 10 huruf itu ya, Ustazah. Boleh. Jadi, teman-teman, dari 10 huruf ini ada dua yang mesti kita sengajakan bunyi anginnya. Apa dua huruf tersebut? Yaitu huruf K dan T. Sampai sini teman-teman sudah memahami? Apakah bisa difahami? Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Kita lanjut ya. Jadi, mengapa harus Challenge. disengajakan? Coba challenge dulu. Oh, ada yang bisa difahami, ada yang belum. Oke, coba saya ulangi dulu ya. Misalnya gitu. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Eh, gak boleh gitu ya, Ustazah ya? Jadi teman-teman, dari 10 huruf ini, ada dua yang mesti disengajakan untuk mengeluarkan anginnya. Huruf apa itu? Yang pertama huruf K, dan yang kedua huruf T. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami? Matanya itu loh. Jangan ke kiri-kiri udah cakep, nadanya udah cakep, terus kosakatanya udah cakep, biji matanya yang nggak cakep. Coba Tadi diulang tuh lagi. ragu, Ustazah. Boleh nggak Iya, sih kosakata apakah sudah bisa dipahami? Gitu. boleh, boleh. Pokoknya mata, Yang hati-hati mata. yang nggak boleh tuh apakah sudah paham? Gitu ya, Ustazah ya? Iya, Ya, sama kayak dulu-dulu kalau kita diskusi, kalau kita udah jawab, apakah sudah puas? Kan gitu ya. 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 Coba lagi. Jadi teman-teman, dari 10 huruf ini, ada dua yang bunyinya mesti disengajakan. Hurufnya apa saja? Yang pertama itu huruf K, dan yang kedua itu huruf T. Sampai di sini, apakah teman-teman bisa memahami? Baik, ada yang sudah paham, ada yang belum ya. Saya ulang sekali lagi ya. Tar, Yang challenge, challenge. Nih Kak Fuan nih cari aman mulu nih. Sesuai dengan instruksi banget. Misalnya challenge-nya gini. Boleh tahu Kak siapa? Misalnya udah sebutin namanya Kak. Belum pahamnya di bagian mana? Misalnya kayak gitu. Biar interaksi. Kan aku juga pengen lihat menspasialkan audiensnya tuh dalam rupa seperti apa tuh aku pengen tahu juga. Jadi teman-teman, dari 10 huruf ini ada dua huruf yang mesti disengaja keluar anginnya. Huruf apa itu? Yang pertama itu huruf K dan yang kedua itu huruf K. Kaf, Sampai di sini jangan K. Kaf dan ta. saya ulangi. Jadi teman-teman, dari 10 huruf itu ada dua yang mesti disengaja untuk Bentar, hembusan angin. sorry aku potong lagi. Kafu A sebenarnya niat nggak pakai jari? Eh, nggak sengaja Ustazah. Kalau mau niat, keliatanin. Keliatanin, bahasa apaan sih aku? Perlihatkan di kamera dengan jelas jarinya. Jangan ujung-ujung jari doang yang kelihatan kayak dua dari 10. Oh, Kayak pucuk-pucuk doang yang kelihatan. Nah, oh berarti iya. Kak Fua harus munduran. Kak Fua munduran sedikit. Nah, tepatnya 10 jarinya kalau mau ditampakkan di depan dada.
Jangan terlalu mepet banget ke dada, jangan juga terlalu jauh dari badan. Kak Fua munduran lagi. Kak Fua terlalu deket soalnya sama kamera. Kok miring sih? Nah, kayak gitu. Ada 10 huruf. Jangan dirapetin banget ya. Jangan ada 10 huruf, jangan kayak gitu. Ada 10 huruf, teman-teman. Coba. Jadi teman-teman, ada 10 huruf. Eh, jadi teman-teman, dari 10 huruf tersebut, ada dua yang mesti disengaja untuk hembusan anginnya. Apa saja hurufnya? Yang pertama itu kaf, dan yang kedua itu ta. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah memahami? Terlalu cepat kalau misalnya untuk langsung ditanyakan sudah paham apa belum. Contohkan dulu. Kalau nggak disengaja tuh dia jadinya begini. Kalau disengaja dia jadinya begini. Contoh kita mengucap kata apa-apa-apa, nah, oke itu tanpa angin dan oke tanpa angin. Mereka tanpa angin, mereka dengan angin. Baru sampai sini apakah bisa difahami? Nah, itu tuh beres urusannya. Ini nanti contohnya apa Ustazah? Ya, nanti bertele-tele. Mending beres dulu, baru kita tanya udah paham belum? Berarti Taza harus kasih contoh dulu, baru tanya. Dulu tanya. Sebaiknya, sebenarnya bukan harus sih, tapi sebaiknya kayak gitu. Coba lagi ya. Jadi teman-teman, dari 10 huruf tersebut, ada dua huruf yang mesti disengaja untuk hembusan anginnya. Huruf apakah itu? Yang pertama itu huruf kaf, dan yang kedua huruf ta. Kita lanjut ke contoh ya. Contoh dalam bahasa Indonesia yang anginnya mesti disengaja dari kata oke. Jadi oke, ketika kita gunakan hames, maka akan Hames, berbunyi hames, hames. Kita masuk ke contoh. Misalnya mulai dari situ. kita masuk ke contoh. Contoh pada kata oke. Oke, jika kita gunakan hames, maka bunyinya akan menjadi Hames lagi, hames lagi. Eh, Ulang. kita masuk ke contoh. Pada kata oke, jika kita gunakan hams, maka bunyinya menjadi oke. Oke. Yang dianginin tuh kaknya. Jangan e-nya. Kalau oke, itu e-nya yang dikasih angin. Oke, oke. 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 Sebenarnya kalau kafuah nggak disengaja tuh udah pakai hams kalau nggak disengaja karena kafuah kan memang tipenya halus lembut gitu ya. Yang harus kafuah sengaja versi kafuah itu adalah bentuk yang tanpa angin. Coba kalau kafuah bilang oke biasa aja, Oke. itu udah ada hamsnya. Iya ya, oke. Oke. Yang nggak ada hamsnya mana? Oke. Capek banget. Ulang, ulang, ulang. Oke, oke, dan oke. Oke. Kalau Oke. mana? Oke. Itu yang apa? Jelas saja. Ganti aja. Pakai bahasa Arab aja dah. Akbar. Akbau. Iya, Jelas saja boleh. ya. Boleh.
Hmm. Aduh. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini ada contoh pada kata akbaru. Ketika menggunakan hames, Eh, bunyinya menjadi Ames, eh Ames. saya ulangi. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini ada kata akbaru. Kok aku Ak akbaru. Akbaru. Ih, tawa dulu aja dah. Pada ngomong suaranya gemeter. akbaru. Iya. Tadi tuh bunyinya aku. Iya ya. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini ada kata akbaru. Hamzah fathah, kaf sukun, ba fathah, dan ro sukun. Ketika kata ini ketika kita menggunakan kaf contoh jika kita bunyi Coba. Astagfirullah. Kak Fuad terganggu nggak kalau aku ketawa? Ya loh. Jawab dulu. Tahu nggak Kak Fuad kalau aku kalau ngajar, aku sering live IG, live TikTok. Kenapa Ustazah? Jadi ada yang komen kasihan kakaknya diketawain. Makanya aku mau nanya, Kak Fuad tuh tersinggung nggak kalau aku ketawain? Ya Allah, dipelototin Ustazahnya nggak tersinggung apalagi ketawa. Tapi kok kipas-kipas? Nggak tahu walaupun ketawa keringetan keringetan. Coba lagi. Coba lagi yuk. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Di sini kita ambil contoh dari kata akbar. Kalau Hamzah. contoh, kalau contoh tuh jangan dikasih angin dulu. Oh, akbar. Ya, itu bagus banget loh. Itu nggak ada angin sama sekali. Bagus. Akbar. Roknya nggak usah ditebelin juga. Ya, ditebelin lah. Ah, ya. Saya ulangi. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh pada kata akbar. Hamzah fathah, kaf sukun, ba fathah, dan ro sukun. Pada kata ini, kita akan sengajakan bunyi kafnya menjadi bunyi hams. Mams. Pada contoh ini, Mari kita beri hams pada kafnya. Misalnya gitu. Atau begini bunyi kata tadi ketika kita beri hams pada huruf kafnya. kita langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh pada kata ak, saya ulangi. Contoh pada kata akbau. Hamzah fathah, kaf sukun, ba fathah, dan ro sukun. Kita langsung beri hames pada bunyi kafnya. Bunyinya seperti ini. Hams. Sabar. Langsung dari situ aja. Kita beri hams pada huruf kafnya. Kita beri hams pada huruf kafnya. Bunyinya menjadi seperti ini. Akbau. Ulang Jadi lagi. ada Ulang sekali lagi. ya, saya ulangi sekali lagi. Akbau. Jadi ada angin yang mesti kita sengaja keluarnya teman-teman. Jika Keluarkan.
kita sengaja keluarkan. Kok kita sengaja keluarnya? Saya ulangi, jadi ada hembusan angin yang mesti kita sengajakan, teman-teman. Jika, jika tidak kita sengajakan, bunyinya akan sama seperti K Indonesia. Seperti begini, jika tidak ada hamas, bunyinya seperti ini. Hams. Jika Jika tidak, tidak jika tidak ada hams, bunyinya menjadi seperti ini. Atbau. Masya Allah, bagus. Dua kali. Saya ulangi sekali lagi. Atbau. Ya, Teman-teman, apakah melihat perbedaan bunyi kedua contoh yang saya contohkan tadi? tidak melihat, mendengarkan. Oh. Apakah teman-teman bisa memahami setelah mendengar contoh yang sudah saya praktekkan tadi? Ya, bagus. Bisa, Kak. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa nggak ya, Kak? Ustazah. Kok kakak? Ustazah. Dalam bahasa Indonesia maksudnya seperti apa, Kak Lulu? Misalnya eh, contoh kata dalam keseharian kita gitu yang sudah berbahasa Indonesia, kalau kita pakai hams dan tidak pakai hams, Ustazah punya contohnya nggak? Bisa aja. Saya coba berikan contoh versi bahasa Indonesia ya. Ya. Misal pada kata Kiki. Hmm. Kata Kiki, jika kita gunakan hames, bunyinya Nih, menjadi kamus lagi. kata Kiki, jika kita gunakan hams, bunyinya menjadi Kiki. Sumpah. Jadi titisannya Mas Tia loh, bener. Matanya menyala. Kamu sadar nggak matanya tadi gini? Kiki. Alisnya juga main. Ya kok, iya sadarnya pas di akhir Ustazah, makanya ketawa, kok gitu gitu. Astagfirullah, ya Allah. Jangan jangan dua-duanya, Kak. Satu aja. Oh, kita. Ya, boleh. Misal contoh pada bahasa Indonesia pada kata kita. Jika kata kita gunakan hamas, bunyinya menjadi Jika kata kita enggak tuh. Jika jika kata kita diberi hams supaya orang nggak aneh. Jika kata kita beri hams. saya ulangi. Jika kata kita diberi hams, bunyinya menjadi Yang geli sendiri. Apa coba? matanya udah mau. Matanya udah kebuka ya Ya Allah. Allah. Efek Hmm. aduhai nih kayak gini nih. Hmm. Contoh, contoh pada kata Indonesia yaitu pada kata kita. Jika kata kita diberi hamas, Hmm, bunyinya menjadi eh jika kata kita diberi hams, bunyinya menjadi kita. lagi? Saya ulangi, jika kata kita diberi hamas, Hmm, bunyinya saya ulangi, jika kata kita diberi hams, bunyinya menjadi kita. diulang dua kali tanpa harus ada jeda saya ulangi. Jadi ketika kata kita diberi hams, maka bunyinya menjadi kita, kita. Gitu loh. Atau tiga kali juga nggak apa-apa, supaya orang notice. Kalau satu kali doang, kadang nggak terlalu ketemu bedanya. Jika kata kita diberi hams, bunyinya menjadi kita, kita, kita. Tetapi, Sebentar, Kak Fuah. Aku jadi baru sadar lagi. Kalau bisa jangan ada kata T. Jangan pakai oh huruf iya, T.
Karena nanti harus hams dua-duanya. Oke. Coba kosakata lain dong. Ini nggak aman. Udah, Jangan oke. kalian, Jangan oke. Oh, kalian, kalian, kami. Oh, kami. kami boleh. Bisa kali kayak Teman- makan. Oh iya, makan. Ya, Supaya Ustazah. kalau kalau pakai kata kita jangan kami lagi kayak ketika kata kami kita gunakan kayak gitu gitu kan. Coba lagi. Oke, oke. Yuk. Misal pada bahasa Indonesia, contoh pada kata kami. Hah? Jika diberi Tadi hamas, katanya mau pakai makan, kok jadi oh kami lagi? iya, saya ulangi, contoh pada kata makan. Jika diberi hamas, bunyinya Hmm, menjadi mm, ih, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pada kata makan. Jika diberi hams, bunyinya menjadi makan, makan, makan. Tetapi jika tidak ada hamas, hmm. bunyinya menjadi tetapi jika tidak ada hams, bunyinya menjadi makan, makan, makan. Sampai di sini teman-teman bisa mendengar perbedaannya menggunakan hams dan tidak? Bukan mendengar, membedakan. Sampai di sini apakah teman-teman bisa membedakan antara mana yang belum menggunakan hams dan mana yang sudah menggunakan hams? Sampai di sini apakah teman-teman sudah bisa membedakan mana kata yang menggunakan hams dan tidak? Sekarang coba dipasangkan. Hams, tidak hams. Beberapa kata. Indonesia boleh, Arab boleh. Maksudnya beberapa kata gimana Ustazah? Misalnya makan, perkara, kayu. Misalnya. Tiga kata. Atau pakai bahasa Arab. Kafaru, makanal lakum, atau apa lagi? Mikaila. Misalnya. Di sini kita coba buat persandingan dua bahasa, satu menggunakan hames, Hmm, eh hames di lagi. sini di sini kita coba buat dua persandingan ya teman-teman dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Arab. Contoh kita sandingkan tiga kata dari bahasa Indonesia dulu, yaitu makan, perkara, dan Kalau masih kosakata mah jangan dikasih hames dulu. Kan baru bilang, ya itu kata makan. Nah, nanti habis itu baru sekarang kita beri hams. Makan. Ini oh baru iya, awal loh. Ini udah makan perkara. Udah kayak lemes amat. Udah mau meninggal nih Sumnya. Intinya begitulah. Jadi iya kalau Ustazah. lancar, tinggal disadari ya. Oke. Oke, Subhanakallahumma wa kumaha bihamdika. bihamdika